Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di malam hari ini kita akan mengadakan ibadah kebaktian rumah tangga di rumah masing-masing sebagaimana dihimbau dari gereja kita dan mengikuti arahan dari pemerintah juga. Kita akan mempersiapkan hati kita bersama dengan keluarga untuk beribadah bersama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bahan renungan bagi kita di pertanyaan malam ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi bahan renungan bagi kita dalam pertanyaan di malam hari ini, yang tertulis dalam Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai 12. Sekaligus ini menjadi epistel bagi kita di hari Minggu ini. Yesaya 52 ayat 7 sampai 12. Saya akan membacakan ke tengah-tengah kita. Mari kita perhatikan bersama-sama. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya dan menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa bulan, beberapa minggu belakangan ini kita begitu bergumul menghadapi penderitaan, menghadapi masalah, menghadapi wabah penyakit yang sampai sekarang sudah menelan banyak sekali korban. Untuk itu kita harus berdoa agar semua keluarga yang ditinggalkan dikuatkan Tuhan. Dan mari kita berdoa bagi semua saudara-saudara kita yang sudah dikatakan positif terkena penyakit COVID-19. Kiranya mereka kuat dan Tuhan berikan kesembuhan. Demikian juga bagi orang yang sedang ODP maupun PDP, kita doakan juga supaya mereka dilindungi oleh Tuhan dan mereka juga diberi kekuatan supaya mereka tidak positif terkena penyakit virus corona ini. Demikian juga bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika mereka dijajah, ditawan oleh bangsa Babel, mereka tidak hanya mengalami kesedihan yang dalam, tapi mereka juga mengalami keterpurukan iman, mengalami degradasi iman, mengalami keputusasaan, karena mereka berpikir mereka tidak dapat lagi keluar dari genggaman Raja Babel ketika itu. Mereka berpikir bahwa mereka akan mati semuanya di tanah Babel dan tidak ada peluang untuk pulang lagi ke Yerusalem. Hal ini membuat mereka justru semakin jauh dari Tuhan. Kondisi ini membuat mereka semakin berputus asa.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika melihat umatnya mengalami keterpurukan. Itulah hebatnya Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Dia tidak mau membiarkan kita jatuh kepada keputusasaan. Demikian juga bangsa Israel. Ketika Tuhan melihat mereka sudah mengalami keterpurukan, Tuhan mengutus Yesaya untuk memberikan kabar sukacita kepada mereka. Berita sukacita yang disampaikan oleh Yesaya di pasal 52 ini adalah sebuah janji yang luar biasa bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka dan mengembalikan mereka pulang ke tanah yang menjadi tanah kesukaan mereka, yang menjadi rumah mereka. Dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana Yesaya menggambarkan pertolongan Tuhan bagi kehidupan mereka. Berita yang luar biasa yang disampaikan oleh Yesaya adalah bagaimana Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan akan mengambil inisiatif mengganti penderitaan menjadi sukacita. Mengganti status sebagai budak menjadi orang merdeka. Mengganti status sebagai orang yang hina menjadi orang yang dimuliakan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah indahnya kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Di sini mau dijelaskan lagi kepada kita bahwa sekali lagi Tuhan akan mengadakan yang luar biasa, mujizat, berkat, sukacita bagi mereka. Kalau nenek moyang mereka telah dibebaskan oleh Allah dari Mesir, sekarang pembebasan yang kedua, mereka akan dibebaskan dari tanah Babel. Luar biasa rencana dan rancangan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dikatakan tadi betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberikan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dan inilah yang harus menjadi pengakuan yang paling penting bagi kita. Allah itu Raja. Raja itu yang mengatur, menguasai, berotoritas penuh akan kehidupan kita sebagai umatnya. Tidak ada alasan bagi kita untuk melawan kepada Tuhan, karena Dia adalah Raja yang mampu memberikan yang terbaik bagi kita. Raja yang memikirkan yang terbaik bagi kita, yang merancang bagi kita, termasuk kelepasan bagi Israel. Dan dia juga pergumulan kita. Seberat apapun pergumulan kita, kita akan mengatakan Allah yang adalah Raja dalam Yesus Kristus akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Ayat 8, dengarkanlah orang-orang yang mengenal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab mata kepala mereka sendiri melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Kehidupan mereka, kota mereka dihancurkan, hidup mereka dihancurkan, sukacita mereka dihancurkan oleh Babel. Tapi sekarang dari kehancuran itu Tuhan mengatakan melalui Nabi Yesaya supaya kita bersorak-sorak, bangsa Israel bersorak-sorak. Supaya apa? Keruntuhan itu tidak membunuh iman mereka. Sekalipun bangsa itu diruntuhkan, sekalipun mereka dijajah, tapi iman harus tetap kuat, berpengharapan kepada Tuhan. Dan di sini jelas sekali Tuhan telah menghibur umatnya dan menebus Yerusalem. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga bisa melihat bagaimana Yesus juga mengangkat kita dari keterpurukan dosa, membebaskan kita dari genggaman dosa, sehingga dosa tidak lagi berkuasa akan hidup kita. Tetapi Yesus berkuasa penuh akan kehidupan kita. Selama kita mau hidup bersama dengan Tuhan, maka kuasa damai sejahtera, sukacita, berkat melimpah akan juga mendatangi kita. Penderitaan sesulit apapun akan Dia lepaskan dari kita, sebagaimana bangsa Israel lepas dari tanah Babel ketika itu.
Ayat yang ke-10 dikatakan, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Tidak hanya bangsa Israel yang akan menyatakan bahwa Allah itu luar biasa. Tidak hanya pengikut Kristus yang mengatakan Yesus itu luar biasa nantinya melalui kehidupan kita. Melalui kenyataan dan fakta yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Segala persoalan, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Menyelamatkan bangsa Israel bagi Tuhan itu tidak terlalu sulit. Tangan Tuhan luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Memang tangan itu punya fungsi yang sangat luar biasa. Tangan ini mempunyai banyak sekali kemampuan. Kita makan menggunakan tangan, kita bekerja menggunakan tangan, mengapain pun kita pasti menggunakan tangan. Kebanyakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan Tuhan pun punya tangan yang lebih luar biasa lagi dari kita. Bahwa tangan Tuhan akan membebaskan setiap orang, setiap manusia yang mengalami pergumulan, jikalau kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ini menjadi sebuah angin segar, menjadi sebuah penghiburan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Mereka baru menyadari, mereka berpikir bahwa ketika mereka mengalami penderitaan, mengalami penjajahan, Tuhan sudah meninggalkan mereka. Tuhan tidak lagi percaya, Tuhan tidak lagi dipercayai oleh mereka akan mampu menyelamatkan mereka. Belum lagi ketika orang-orang Babel mengejek mereka, di manakah Allahmu? Di manakah Tuhanmu? Mereka semakin down, mereka semakin jatuh. Tapi ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sedang menunggu waktu yang tepat. Kapan Dia akan membebaskan bangsa Israel? Tuhan sedang memberikan waktu bagi bangsa Israel untuk merefleksikan kehidupan mereka, mengingat kembali dosa-dosa mereka, supaya nantinya ketika Tuhan membebaskan mereka, mereka akan menyadari bahwa memang tanpa Tuhan mereka tidak ada apa-apanya. Kekayaan yang mereka kumpulkan, harta yang mereka kumpulkan, bahkan kemampuan berpikir yang mereka miliki pun tidak ada apa-apanya dibandingkan pembebasan yang Tuhan berikan. Kemampuan mereka tidak ada apa-apanya, tidak mampu membebaskan mereka, hanya Tuhan. Maka di sini kita akan melihat, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan di sini ayat 11, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Artinya Tuhan mau mengajarkan kepada mereka, hindarkanlah dirimu dari kenajisan, jauhkan dari dosa, fokuslah hidup kepada Tuhan. Ketika engkau fokus kepada Tuhan, maka Dia akan mengunci, Dia akan melindungi, Dia akan membungkus kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia akan menuntun kita dari depan dan akan mengawal kita dari belakang. Artinya tidak ada satu kuasa pun lagi yang bisa menghalangi rancangan Tuhan membebaskan mereka. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekali Tuhan bertindak, tidak akan ada yang bisa sanggup untuk menghalangi tindakan Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa pun, bangsa lain di ayat 10 dikatakan tadi, tidak hanya bangsa Israel yang akan menyaksikan kebebasan itu, tapi semua bangsa akan melihat, mata mereka yang terbuka. Luar biasa Allah Israel ini. Tanpa berperang, bangsa Israel bisa keluar dari tanah penjajahan. Tanpa mengangkat senjata, mereka bisa meninggalkan tanah Babel. Semua itu karena karunia Tuhan. Tanpa mereka harus melukai. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau kita lihat dari sejarah perjalanan bangsa Israel ini? Yang pertama, kita mau melihat bahwa ada kalanya manusia akan menjadi sombong dan angkuh ketika segala apa yang dia inginkan dia capai. Ketika kemampuan berpikir, kepintaran, kecerdasan meningkat, maka dosa pun akan sering mendekati kehidupannya, sehingga dia sering meninggalkan Tuhan. Sama dengan bangsa Israel. Mereka dihukum karena apa? Karena mereka sudah mengecewakan Tuhan. Karena mereka sudah melakukan perselingkuhan iman, meninggalkan Tuhan. Mereka masih mengikuti tradisi agama, tapi tidak dengan hati dan dengan iman. Hanya sekedar formalitas saja.
Mereka beribadah, memberikan persembahan, tapi hidupnya penuh dengan dosa. Bagi Tuhan itu kemunafikan. Maka Tuhan izinkan mereka mengalami penderitaan yang berat. Supaya apa? Supaya kembali seperti firman Tuhan ini, supaya ketika mereka mengalami penderitaan, ketika mereka hidup di luar Tuhan, mereka akan tahu mereka tidak ada apa-apanya. Ilmu mereka tidak akan pernah berguna. Hanya dengan Tuhan mereka akan memperoleh berkat dan sukacita. Hanya dengan Tuhan ilmu mereka akan dapat tersalurkan dengan baik. Apa makna hukuman yang berikutnya yang Tuhan izinkan terjadi bagi bangsa Israel? Hukuman Tuhan ini meruntuhkan kesombongan mereka, Bapak Ibu. Sama dengan kita juga. Mari kita pahami dulu bahwa wabah yang terjadi sekarang, penderitaan, dosa, kesakitan, penyakit, dan banyak hal yang terjadi sekarang, kesusahan. Mari kita pahami dulu ini. Bisa saja ini akibat daripada kesombongan manusia yang sudah jauh dari Tuhan. Kita mau diberikan sebuah pemahaman, hidup di luar Tuhan itu tidak ada sukacitanya. Hidup di luar Tuhan itu tidak ada bahagianya. Hidup di luar Tuhan itu tidak ada berkatnya. Meskipun kita mendapatkan semua yang kita inginkan, jika hidup di luar Tuhan, maka semua itu tidak akan ada manfaatnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka kesombongan ini akan diruntuhkan melalui hukuman-hukuman. Kita lihat sekarang, seakan-akan apapun begitu sulit kita hadapi. Bahkan untuk keluar rumah pun kita harus takut. Kita tidak boleh, bahkan dilarang. Maka di sini kesombongan akan diruntuhkan. Hukuman Tuhan yang ketiga diizinkan terjadi bagi kita adalah, atau bagi manusia, karena di sana akan ada hikmah yang luar biasa. Ada hikmah, ada pesan dan kesan yang luar biasa. Bahwa melalui hukuman itu kita akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti sekarang, kita harus beribadah di rumah, pertanggihan di rumah. Ini menjadi sebuah pesan bagi kita bahwa melalui hukuman ini kita akan semakin dekat lagi kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menghentikan ini dengan kuasa dan mujizatnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan tentunya kita pun harus mengikuti himbauan yang dilakukan oleh pemerintah. Apa makna hukuman yang berikutnya? Tuhan tidak pernah menghukum kita dan membiarkan kita mati dalam hukuman itu. Tapi Dia selalu menyediakan pengampunan dan pengampunan. Bahkan memiliki inisiatif yang luar biasa, mengampuni dosa kita. Sama dengan bangsa Israel. Ketika mereka mulai putus asa, Tuhan hadir memberikan pengampunan yang luar biasa. Maka ini pun menjadi berkat dan pesan yang luar biasa bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jika bangsa Israel Tuhan pulihkan, pahamilah, dunia ini pun akan Tuhan pulihkan. Indonesia ini pun akan Tuhan pulihkan melalui kesembuhan. Hidup kita pun akan dipulihkan. Ekonomi kita akan dipulihkan. Pekerjaan kita akan dipulihkan. Jika Anda mengalami kesusahan, penderitaan yang berat karena suasana ini, karena wabah ini, maka jangan pernah tinggalkan Tuhan. Genggamlah tangan Tuhan. Ikutlah dalam jalan Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Karena itulah kunci utama. Marilah senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Suka dan derita bergantian, itu justru memperkuat iman kita. Suka dan duka datang silih berganti, tapi iman kita tidak pernah goyah. Biarlah penderitaan menaungi dunia ini, tapi iman kita harus semakin teguh kepada Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita minggu ini, sambutlah Rajamu datang. Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dan sudah datang untuk pertama kali membebaskan kita, menolong kita, melindungi kita. Jika Dia sudah membebaskan kita, maka pahamilah, kita sudah merdeka dari perbudakan dosa. Bahkan dari perbudakan penyakit pun, wabah, kita akan dimerdekakan. Karena Tuhan jauh lebih besar daripada penyakit yang timbul sekarang. Karena Tuhan jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Karena Tuhan jauh lebih besar daripada pergumulan kita. Maka jangan pikul pergumulan sendiri, serahkan kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan untuk menyelesaikan, dan tetaplah memiliki iman yang teguh kepada Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, namun yang lebih berbahagia dia yang melakukan firman dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saat ini Tuhan, kami masih bergumul akan wabah penyakit yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Virus corona Bapa, yang membuat kami harus berhenti beraktivitas, membuat rezeki kami mungkin mengalami kemerosotan, bahkan membuat bangsa ini harus bingung ya Tuhan, untuk mengambil langkah yang paling baik. Tuhan, kami serahkan kepadamu, karena Engkau jauh melebihi semua pergumulan kami. Jika bangsa Israel Engkau bebaskan, maka mampirlah mendengar doa kami. Hampirlah Engkau mendengar seruan kami, membebaskan kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari sakit, penyakit, dan segala hal yang tidak kami inginkan. Kuasa Tuhan nyata bagi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.